Hari ini kita udah nyampe Jogja. Kita mau petualangan Yogyakarta istimewa. Gaspol. Kalau disuruh nyebutin satu kota yang rasanya selalu bikin pengen balik lagi, buat gua jawabannya Jogja istimewa. Kota ini lahir tahun 1755 waktu Kesultanan Yogyakarta berdiri. Dari dulu sampai sekarang, Jogja dikenal sebagai rumah bagi budaya, seni, dan pendidikan. Makanya gak heran kalau orang dari berbagai daerah datang ke sini. Ada yang kuliah, mencari inspirasi, membangun mimpi, atau sekedar ingin merasakan suasana yang gak mudah ditemukan di tempat lain. Yang menarik, Jogja itu gak pernah kehilangan jati dirinya. Di satu sisi masih ada keraton, beca, angkringan, dan jalan-jalan yang penuh cerita. Di sisi lain, tumbuh ruang-ruang kreatif, coffee shop, komunitas, dan generasi muda yang terus berkarya. Mungkin itu yang bikin Jogja terasa berbeda. Kota ini gak memilih antara tradisi atau modernitas. Keduanya bisa hidup berjalan berdampingan, saling menghidupkan. Nah, pertanyaannya, kalau waktu kita cuma beberapa hari di Jogja, cerita apa ya yang paling layak untuk dibawa pulang? Yuk, ikuti arusnya dan kita temukan jawabannya. Satu langkah, satu rasa, dan satu cerita dalam setiap perjalanan. Let's go! Perjalanan agak ngantuk. Tadi di kereta api kita mau ngopi dulu, mumpung pagi nih, masih pagi, kita cari sarapan. Sambil ngopi ada tempat kopi yang mantap banget di dekat-dekat stasiun. Ini kita jalan ke sana ya. Kayak Kak, pesan di video ya. Boleh. Kopi yang otentiknya sini apa? Di sini ada kopi etnik, itu nanti kopi susu rempah. Kopi susu rempah. Ya, Panas atau dingin? bisa panas bisa dingin. Saya minta itu dingin. Yang dingin boleh. Ada lagi? Ininya apa Mbak? Snacknya itu apa ya? Snack favoritnya ada di On Bikuk kalau yang manis. Kalau yang ada di On Bikuk itu nanti bolu kayu manis sebelah Jawa. Kalau yang asin ada di loketnya. Nah itu boleh apa? On Bikuk. Oh. Mbak katanya ini dari tahun 35 ya? Iya, dari 1935 Kak. Tuh, seumuran sama kamu. Petualangan kali ini membawa kita ke kedai kopi Jun, Jogja. Yang berawal dari toko roti Jun, sebuah toko roti legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1935. Yang membuat tempat ini istimewa bukan hanya usianya, tapi kemampuannya menjaga cerita lintas generasi. Di tengah kota yang terus berubah, kedai kopi Jun mengingatkan bahwa hal-hal sederhana selalu punya tempat di hati. Dan mungkin itu alasan kenapa tempat seperti ini bukan sekedar destinasi, melainkan bagian dari cerita Jogja yang masih terus hidup. Kita duduk di dalamnya tuh ada tempat enak banget, outdoor gini. Tuh enak banget ya. Tuh. Wah seru. Terus ada ini juga nih, ada apa ya, kayak dupa old school gitu lah tuh. Tuh mungkin punya owner-ownernya yang dulu, karena ini kan udah lama banget dari tahun 35 tuh katanya. Culture banget kita sini ya. Seru-seru. Ngopi dulu lah. Nah, kopinya udah nyampe nih, kita cobain dulu. Nih katanya tadi kopi etnik, bisa panas bisa dingin. Tapi karena Jogja kayak sekarang panas banget deh. Kita minum yang dingin aja lah. Ya, seger. Kita coba minum kopinya.
Enak. Katanya nih ada dicampur rempah-rempah gitu, enak banget sih, seger lah, dingin-dingin. Ini kita coba ini kuenya apa tadi namanya, ondikup, kayak kue zaman dulu gitu lah, bolu lah mungkin ya. Isinya apa nih? Oh, isinya cuma bolu ini. Coba rasanya apa nih? Ada rasa kayu manis. Celupin coba. Oskul. Menariknya, katanya kedai kopinya nih udah dari tahun 35. Jadi penasaran kan gimana pertahanan usaha sampai bisa setua itu. Salut deh sama orang-orang yang usahanya bisa long last ya. Langsung apa nih? High five perjuangan. Saya akan lawan. Nanti kita ngopi dulu. Habis ini kita mau ke ada toko buku yang bagus banget. Oke, ngopi dulu lah ya. Bernapas. Udah seger, habis ngopi, kita lanjut petualangan lagi, mau ke toko buku yang bagus banget di Jogja. Let's go. Mari, makasih. Terima kasih kan, Anda jalan. Nah, jalan lagi guys, petualangan lagi kita. Toko bukunya tuh di Jalan Kaliurang katanya. Sanalah. Lihat-lihat mana tahu ada buku yang bagus. Yuk. Sekarang kita berada di toko buku Aki. Toko buku Aki ini salah satu toko buku independen yang berada di Jalan Kaliurang, Sleman. Selain toko buku, mereka juga ada perpustakaan umumnya. Yuk kita lihat-lihat dan beli buku. Di tengah ramainya Jogja, ada satu tempat yang mengingatkan kalau membaca itu sebenarnya nggak pernah ketinggalan zaman. Namanya Toko Buku Aki. Lokasinya di Jalan Kaliurang, kilometer 5, Sleman. Tempat ini memang tidak mencolok dari luar, tapi justru itu yang membuat banyak orang penasaran untuk mampir. Begitu masuk, suasananya langsung berubah. Rara penuh buku, aroma kertas yang khas, dan rasa penasaran yang muncul di setiap sudut. Tempat ini bukan sekedar toko buku, tapi ruang untuk berhenti sejenak dari dunia yang serba cepat. Yang menarik, koleksi di sini cukup beragam. Mulai dari sastra, sejarah, filsafat, budaya, sampai buku-buku yang mungkin sudah sulit ditemukan di toko buku besar. Rasanya seperti berburu harta karun. Kita nggak pernah benar-benar tahu buku apa yang akan menemukan kita hari ini. Dan mungkin itu yang bikin toko buku seperti ini tetap punya tempat di hati banyak orang. Karena kadang perjalanan terbaik bukan cuma soal sejauh apa kita melangkah, tapi juga sejauh apa sebuah buku bisa membawa cara kita melihat dunia. Siapa tahu hari ini kita pulang bukan cuma membawa buku, tapi juga membawa sudut pandang yang baru. Gak cuma buku, toko buku Aki juga menjual rekod musik, piringan hitam, kaset tape, bahkan merchandise band. Seru banget. Waduh, ada godaan terberat nih. Enamel pin yang unik-unik. Beli ah.
seru sih di dalamnya. Ini kita pakai sepatu dulu karena di dalam toko bukunya itu lepas sepatu. Nih tadi ada beli berapa buku juga sama merchandise, seru deh. Ini kita pakai sepatu sama kayaknya sambil nunggu sore di samping toko bukunya tuh ada coffee shop juga tuh. Tuh kayak mau ngopi dulu di situ lah ya, sambil bernapas. Di situ kita cari makan siang, lapar ya. Let's go. Kopi ya mas ya? Kopi susu? Kopi susu dingin ada. Saya izin sambil video ya, apa ya mas? Iya. Kopi Susunya aren atau cafe latte atau karamel? karamel aja lah. Karamel. Ya. Dingin ya? Dingin. Ada satu kebiasaan yang selalu gue suka setiap selesai mampir dari toko buku. Duduk sebentar, pesan segelas kopi, lalu membiarkan waktu berjalan lebih pelan. Di coffee shop yang letaknya persis di samping toko buku Aki ini, ternyata yang menarik bukan cuma kopinya, tapi orang-orang yang datang dan membawa cerita mereka masing-masing. Buat gue, petualangan bukan hanya tentang tempat yang didatangi, tapi juga tentang silaturahmi dan mendengarkan kisah hidup orang-orang yang kita temui dalam perjalanan. Dan dari perjalanan petualangan, kita pulang dengan pengetahuan yang lebih luas, serta rasa bahwa dimanapun kita berada, selalu ada ruang bagi kita untuk saling terhubung. Karena pada akhirnya, petualangan terbaik bukan hanya tentang tempat yang kita datangi, tapi juga tentang orang-orang yang kita temui di sepanjang petualangan.